Ada orang yang masuk ke rumah sakit dengan keluhan jantung, Iya. ya kan? Sakit jantungnya, bisul. Iya. Kok bisul bisa dikopitkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel Tom Project. Di video kali ini teman-teman, saya kedatangan bintang tamu. Iya. Bintang tamu kan, Dik? Bukan, Ji. Jadi Tamu yang berbintang. tamu yang berbintang mau sedikit mengulik persoalan ya yang lagi marak-maraknya lah, Kak, dibahas sama orang hari ini kayak gitu. Nah, ini juga kontroversi lah di kalangan masyarakat tuh, banyak pro dan kontranya kayak gitu. Tapi kan sebelumnya teman-teman masih banyak yang belum terlalu kenal narasumber kita kali ini, mungkin bisa ini dulu lah, Kak, kenalan dulu sama. Nama saya Desrianto, biasa teman-teman panggil Anto. Kemudian saya aktivitas sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Makassar sebagai tim IRT. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu ini, Kak. Apa itu? Apa tadi ERT? IRT, Ah. Emergency Response Time. Oh iya, Ya. Ada Inggris-Inggrisnya. Inggris harus ada Inggris. Karena sekarang kalau Inggris sedikit Ya, agak terlalu gaul lah. Iya. Jadi itu bergerak di bidang apa sebenarnya, Pak? IRT bergerak di bidang sebenarnya berbicara masalah pertolongan pertama, berbicara masalah kemanusiaan juga, tentang kesehatan, paramedik, Iya. Apalagi memang latar belakang tak memang dari kesehatan. kesehatan. Yang jelas bergerak di bidang kesehatan ya. Iyalah, harus profesional, bos. Oh iya. Masa kita kesehatan Betul. jadi insinyur, nggak cocok juga itu bareng. Kan sekarang kondisinya banyak yang begitu. Oh begitu. Iya. Tergantung sebenarnya dari si kontol panjang toh. Oh iya. Apa? Situasi, kondisi, toleransi, pandangan ya kawan. Jangan juga langsung itu si kontol panjang langsung dinegatifkan, Pak. Harus kita ini punya cakrawala berpikir yang luas. Jangan selalu berpikir bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Begitu ya? Iya, terbelakangan kita. Jadi harus 1 tambah 1 sama dengan 5, 1 tambah 1 sama dengan 10, supaya cakrawala berpikir kita ini berkembang. Sehingga kita selalu juga melihat kondisi itu bahwa oh saya tidak cocok. Kalau kau tidak cocok jangan paksakan di situ. Cuman banyak juga yang memang dia pada saat dia menjalani baru muncul itu, kayaknya saya Tidak cocok. nggak cocok. Nah, Tidak apa-apa. cuman kita nggak bahas soal itu, teman-teman. Mungkin nanti di next video kali Oh, siap. kita buat Saya bisa merokok. bisa, silakan. Nggak ada jam bisa lah. Oh begitu. Ini YouTube Jito? Iya. Dari KPI. Dari KPI dong. Jangan sampai ada KPI kita ditegur, Pak. Iya. Lanjut. Ini kontennya memang Tom Project. Ya. Saya beberapa kali lihat memang materi-materinya mantap-mantap. Banyak pengetahuan tambahan yang saya dapat di channel Tom Project. Jadi yang teman-teman yang baru bergabung, kalau mau informasi dan pengetahuan yang baru, langsung subbreaker yang warna merah. Sini ya. Ya, yang warna merah subbreaker, like, yang paling penting adalah komen juga, bos. Ya. Ya, betul. Tapi berdosa juga kita ini kalau kita tahu ilmu, baru kita tidak membagikan kepada orang lain. Iya, betul. Jadi jangan lupa dibagikan, di-share. Artinya itu sebagai bentuk dukungan lah. Dukungan. Karena kalian semua ya, saya semangat untuk berkarya. Kira-kira begitu. Nah, jadi langsung ke pertanyaan pertama ini, Kak. Apa itu? Kan tadi kita sudah jelaskan kalau kita ini bekerja di salah satu bidang pertolongan pertama yang kesehatan. Nah, ini kan isu yang lagi marak nih soal pandemi corona kayak gitu. Iya. Nah, ini banyak keluhan. Ya, saya juga secara pribadi melihat ya, maksudnya bukti dari masyarakat itu ada sebagian yang menolak maksudnya kayak tidak percaya bahwa ini konspirasi lah dibilang orang, ya kan, seolah-olah ini corona tidak ada, pandemi ini tidak ada kayak gitu. Artinya ada pro dan kontranya nih. Nah, saya mau pandangan ini sedikit ini, Kak, solid. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa dengan keadaan pandemi saat ini, masyarakat juga jangan takut dengan COVID. Ya, betul. Tapi ingat juga, jangan juga terlalu berani dengan COVID. Nah, Ya, karena berbicara masalah COVID sebenarnya ini ya berbicara antara ada dan tiada.
Iya. Ya, antara Ya, itu yang ada saya dan maksud. tiada ya. Jadi kenapa muncul pro dan kontra ya? Lagi-lagi bahwa masyarakat saat ini, bayangkan mulai bulan berapa ini kita semua di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja. Iya. Psikologis masyarakat ini tertekan. Betul. Bagaimana dengan aktivitas mereka yang sehari-harinya harus mencari nafkah di luar apa segala macam. Ya, ini mereka tertekan psikologis sehingga dimunculkan lagi dengan beberapa informasi-informasi yang tidak berimbang yang mengatakan bahwa oh Covid ini konspirasi, ini tidak Covid dikopitkan, ini yang perlu kita pahami. Dan saya bersyukur sekali dengan adanya channel Tom Crucil ini, kita sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Covid ini berbicara masalah konspirasi dalam tanda kutip. Konspirasi apa dulu ya? Berbicara konspirasi apa dulu? Berbicara konspirasi, ini yang selalu saya bilang sama masyarakat, saya bilang sama teman-teman, apa yang kau pahami tentang konspirasi? Apa itu konspirasi? Nah, saya jelaskan, harus kau pahami dulu itu konspirasi ya. Definisi dari konspirasi adalah sesuatu yang tidak ada diadakan. Ya, betul. Ini bahasa kotornya ya, sesuatu yang tidak ada diadakan atau sesuatu hal yang dikomersilkan sehingga menjadi besar dibuat begitu. Jadi lagi-lagi bahwa banyak berbicara masalah konspirasi. Makanya saya bilang tadi dari awal, konspirasi apa? Apakah konspirasi berbicara masalah budget? Yang pertama, apakah berbicara masalah konspirasi adanya Covid atau tidak? Oke, 2 konspirasi. Jadi 3, apakah konspirasi ini hanya permainan pemerintah atau permainan dari elit-elit negara besar? Nah, ini yang harus kita kaji dulu, konspirasi yang mana yang dimaksud. Jadi banyak klasternya kan? Banyak klaster. Jadi masyarakat ini disapu rata, tetapi kalau saya melihat dari pembahasan beberapa masyarakat, baik itu di media sosial, di tengah-tengah masyarakat, mereka lebih banyak memahami bahwa konspirasi itu berbicara masalah budget, berbicara masalah uangnya. Katanya ada nih orang yang tidak Covid dikopitkan supaya ada anggarannya satu mayat itu 350 juta sampai 250 juta. Nah, ini yang harus dipahami bahwa yang dikatakan oleh menteri, ya menteri itu perkiraan anggaran. Jadi biaya perkiraan anggaran untuk pasien Covid itu 250 juta sampai 300 juta. Kok mahal sekali? Iya. Ya mahal karena berbicara masalah perawatan itu mereka medis-medis semua itu menggunakan alat-alat habis pakai, handscoon, masker, hazmat yang itu baju astronot itu, baju astronot itu harganya itu 1 juta lebih, satu baju, dia itu 1 kali pakai 8 jam dibuang, dibakar. Bayangkan berapa tenaga medis yang ada di Indonesia yang harus menggunakan baju seperti itu. Jadi wajar ketika anggaran yang digunakan perkiraannya itu 250 sampai 300 juta. Bukan berarti bahwa satu pasien itu harganya 300, bukan. Ya, banyak yang kelirunya di sini. Banyak keliru teman-teman yang dipahami bahwa konspirasi itu dia ini seperti kemarin. Ada orang yang masuk ke rumah sakit dengan keluhan jantung. Ya kan? Sakit jantungnya. Bisul. Kok bisul bisa dikopitkan? Nah, kita berikan pemahaman teman-teman bahwa lagi-lagi para teman-teman medis, teman-teman kesehatan hanya menjalankan protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah orang dikatakan PDP. Ini harus kita mengerti lagi ini. Apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu OTG. Ya, PDP itu kan pasien dalam pengawasan. ODP itu orang dalam pengawasan. Bagaimana caranya orang bisa dikatakan PDP? Apa ciri-cirinya orang PDP? Yang pertama adalah adanya penumpukan cairan di paru-paru atau dikatakan biasa dia pneumonia. Penumpukan cairan di paru-paru, pneumonia. Nah, terus kenapa pale ini orang masuk dengan keluhan bisul? Kenapa langsung keluar vonisnya COVID? Nah, ini orang masuk ke rumah sakit itu tidak langsung bilang sakit jantungku, bisul, bukan langsung juga bisulnya, bukan juga langsung jantungnya. Dia akan mendapatkan namanya pemeriksaan lanjutan. Apa itu? Pasti diambil ke labnya.
Iya. Darahnya pasti diambil dulu. Diperiksa lah. No, pasti dipoto toraks dulu. Iya. Di ronsen. Ketika dia di ronsen, nah terdapat penumpukan cairan di paru-paru, pneumonia, langsung dia PDP, Pak. Akhirnya yang tadi dari bisul Akhirnya dari tadi bisul langsung ODP, PDP. Nah, ini yang banyak keluarga pasien yang tidak memahami itu. Lagi-lagi bahwa itulah protokoler dan itulah langkah-langkah prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Republik. Tapi menurutku ini Kak, saya potong dulu sedikit. Ya. Itu memang edukasinya yang mungkin kurang sampai ke masyarakat, atau karena kan stigmanya masyarakat ini apa ya? Maksudnya dia menilai bahwa kenapa tim medis ini kayak begini, yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, maksudku berarti kan harus ada proses edukasi bahwa orang masuk harus diperiksa ini, diperiksa itu. Nah, ini yang akhirnya kan lahir ketidakpahamannya ini masyarakat. Nah, itu apakah memang kurang edukasinya atau bagaimana itu menurut Ya, lagi-lagi di sini saya tidak mau menyalahkan masyarakat. Dari awal saya mengatakan bahwa masyarakat juga sudah jenuh, capek mikir kodong. Psikologis juga sudah tertekan makin. Ekonomi lagi capuk, habis. Betul. Ya, ditambah lagi dengan adanya beredar informasi-informasi yang tidak berimbang. Ada istilahnya ini apa? Haters yang membuat informasi. Covid itu tidak ada, Covid itu hanya ini. Terpengaruh yang kodong ini. Bayangkan ini kalau kita stres makin, ndar tomi wanta, cipurutom makin, lapar makin. Ditambah lagi dengan informasi yang tidak berimbang dan tidak tidak selesai istilahnya kan. Istilahnya baru judulnya baca, belum isinya. Baru bilang konspirasi Covid, langsung tomi namakan. Betul, itu bohong, anu. Tidak bisa disalahkan masyarakat. Ingat, jangan salahkan masyarakat. Masyarakat juga sebenarnya punya pikiran, tetapi lagi-lagi bahwa mereka tertekan, psikologisnya tertekan. Iya, karena kan selama ini kita hanya disondingkan di ini, saya bicara media kan, maksudnya rata-rata kita harus stay di rumah aja untuk menekan penyebaran virus corona. Cuman edukasi yang menurutku ini penting, kayak tadi yang kita maksud. Ternyata kan saya juga ini baru paham ya? Iya, maksudnya ya itulah. Ya kan, maksudnya kenapa itu kurang di situ. Itu enaknya channelnya Tom Project. Pak. Walaupun ini hostnya sebenarnya juga tidak paham, tapi dia sebenarnya curi-curi ilmu ini sebenarnya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Ini gunanya berbagi, kira begitu. Lanjut. Nah, jadi artinya memang tidak ada yang bisa disalahkan kan? Tidak ada yang bisa disalahkan. Artinya mungkin ya kita juga sebagai masyarakat harus menggali, cari informasi yang betul-betul valid, yang betul-betul berimbang. Ya, jangan sepotong-sepotong juga. Dapat video-video pendek di Facebook. Oh, corona ini sudah. Jangan langsung itunya saja, baru dong ini habis. Nah, padahal ini videonya 10 menit. Nah, seperti dengan ini channel, jangan 10 menit berhenti nih, baru 3 menit berhenti, kasih selesai. Jangan skip lah. Jangan skip. Supaya enggak gagal supaya paham. Ini juga mahal itu pun ilmu. Nah, ini kan sekarang Kak, ya mungkin dari efek dari yang kita sudah jelaskan tadi, akhirnya banyak yang berpikiran kayaknya tetaplah saya beraktivitas, ngapain saya mau tinggal di rumah, apalagi kalau saya di rumah terus ya berdampak di ekonomi kayak Betul. Gitu. Akhirnya kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kita mau pilih ekonomi atau kesehatan. Betul. Menurut kita sendiri bagaimana? Menurut saya adalah, saya ingat pada tahun 2000-an, dulu tahun 2000-an itu kita masih bisa pakai helm kecil, masih pernah dapat helm kecil yang tulisnya kiwi. Ya toh? Oke. Dan sekarang ada aturan baru yang mengharuskan kita harus menggunakan helm standar yang tertulis SNI. Mana mau ini leher ini berat sekali dirasa, tapi ala bisa karena kebiasaan mungkin sakit di kepala tak. Muncullah lagi dalam suatu keadaan pandemi ini diatur lagi. Ada aturan lagi atur apa itu? Harus kita pakai masker. Ya kan? Cuci tangan. Ya. Social distancing. Walaupun saya sebenarnya ini aman ya, kosong 1 meter gitu. Nah, itu. Maksud dalam artian bahwa buat masyarakat, buat teman-teman, saudara aku Sari Batang tuh ngasen di luar sana, keluar ki cari rezeki kita, keluar ki cari rezeki kita, keluar ki cari nafkah, keluar. Tetapi ingat, jalankan bagi saja itu protokoler. Apa itu? Pakai saja masker tak, ya, jaga misalnya jarak tak, pulang dari rumah tak, cuci tangan tak, gampang sekali Ji. Kenapa saya harus lakukan itu Anto? Aturan. Kemarin disuruh pakai helm kecil, sekarang suruh pakai helm besar. Sama aja ini. Artinya
ketidakbiasaan saja ini yang agak sulit diterima tadi. Ala bisa aja karena biasa.